Ya, kembali di news. Kenapa? Hah? Kenapa? Ini nih, Apa itu? ada... Tada! Wih, Nastar, makan. Lu sekarang makan besi, bro? Enggak, tadi gue lewat di jalanan tuh. Ini banyak jatuh gitu, gue ambil aja. Siapa tuh bisa jadi bisnis. Kayak anak-anak ini nih, Gici ya. Peluang bisnis maksudnya? Peluang bisnis. Oh. Ini pentil. Oh, Jangan motor? sampai salah ngomong ya. Pentil. Ya. pensil maksudnya kan? Ah, pensil jadinya. Dapat saya bang, Pak. Mau bayarin Pak? Ya Pak. Nah, Pak, asli Pak. Waduh, bagus banget ya. Dibantuin tuh, Pak? Ngelap ya, Ya kan? dibantuin. Dibantuin tuh. Bagus. Warga Jakarta sekarang harus menghadapi adanya peraturan baru bahwa tidak boleh parkir kendaraan sembarangan. Ada beberapa yang sudah kena ya di razia parkir liar ini dan nggak tanggung-tanggung. Kalau dulu sempat kebijakannya diderek atau rodanya digembok, dikunci, bannya sekarang bannya ya pentil bannya diambil seperti yang tadi Aji sudah nunjukin. Nah sekarang mau nanya masih bersama Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Pak Udar Pristono. Pak Pris, sejak kapan sih mulai? Ini udah mulai bulan ini ya? Kita mulai sejak 17 September. Nah, Jadi oke, hampir pertengahan bulan ya. 1 mingguan. Berarti ya. sekarang udah 1 mingguan. Gimana? Jadi tuh? memang kalau kita lihat bahwa pencabutan pentil ini bukan sesuatu yang baru. Ya. Mungkin sudah pernah dilaksanakan dulu, hanya kita belum besar-besaran. Nah, sekarang kita lakukan bahwa ini sebenarnya menggantikan derek, gembok, ya kadang-kadang kan ada yang dirantai dan sebagainya. Tapi kelihatannya efek jerahnya belum tampak berubah, masih saja mengulangi perbuatannya. Gitu kan. Padahal masyarakat Jakarta tahu P dicoret, S dicoret. P dicoret tidak boleh berhenti. S dicoret tidak boleh stop. Bukan S dicoret artinya jualan dolar, bukan. Oh, itu saya pikir tuh P dicoret tuh dilarang pacaran, Pak. Jadi dilarang parkir dan dilarang stop. Nah, tapi masyarakat masih melanggarnya. Kadang-kadang malah di trotoar begitu. Naik gitu ya. Oleh sebab itu, ya untuk melakukan rahasia ini perlu alat bantu. Jadi kita mencabut pentil itu adalah suatu alat bantu sama dengan derek. Karena pentil itu setelah dicabut kita tempelkan papan pengumuman seperti ini. Jadi kita tidak lari menempelkan. Tolong ambil pentilnya di kantor dinas perhubungan atau sudin. Pentilnya dipelihara, dirapikan. Dipelihara dikasih ya, malah dilap-lap dan sebagainya. Gitu ya. Nah silakan diambil di kantor dinas perhubungan atau suku dinas. Nanti di kantor kami sudah standby kepolisian. Bayar denda Polantas. Di sana tilang. Tilang. Ya. Sesuai, udah ada. Sesuai, ada aturannya tilang. Terus kalau perlu nanti kita antarkan ke tempat kejadian tadi, TKP. Kalau perlu kita pompakan lagi. Nah mereka jalan. Tapi kenyataannya ya ini tidak ada yang datang. Karena mereka lebih baik jalan pintas. Ya sudah, mereka jalan sendiri, didorong-dorong motornya, cari tukang pompa. Ya setelah itu mereka jalan lagi. Tapi besoknya kan sakit-sakit badannya. Kapok, tidak melakukan lagi. Gitu. Nah, akhirnya parkir itu bersih. Jadi kami ini udah treatment seperti ini, mencoba ya berapa kali di tempat lokasi, akhirnya bersih. Kita punya tayangan beritanya, kita saksikan berikut ini. Abang tahu nggak di sini dilarang parkir, Bang? Tahu nggak di sini dilarang parkir? Tahu ya? Ya udah. Ada yang nama dong parkir Bang sini, Bang. Enggak lah. Bang, nama Bang? Jadi kriteria pelarangannya itu pokoknya yang letter P, letter S, itu aja. Itu saja. Dan di trotoar. Dan di trotoar. Pokoknya kalau mobil razia lewat, begitu ada yang parkir di daerah langsung. Ya, tidak ada P, tidak ada S, tapi di trotoar, itu kena wajib juga. kita kempeskan. Nah, ini pernah dapat ini nggak resistensi perlawanan entah dari pengguna si pemilik kendaraan atau juga preman-preman yang Ya, daerah-daerahnya resistensi di pasti situ? ada. Ya, petugas lapangan tuh resikonya dimaki-maki ibu-ibu. Itu lebih sulit menjawabnya ke ibu-ibu. Ya. Karena nyerocos terus. Dimaki-maki pengacara, macam-macam. Dimaki-maki oknum TNI dan sebagainya. Ya, kita hadapi, kita coba terangkan. Ya pada intinya ya mereka salah karena ada P dicoret, S dicoret itu melanggar. Undang-undangnya Undang-Undang 22 tahun 2009 yang mencabut pentil itu. Memang kalau mereka tidak ada di tempat.
Kalau mereka ada di tempat, langsung ditilang oleh kepolisian. Kalau misalnya tidak ada di tempat, nggak mungkin lah kami petugas di sub menunggu sampai mereka belanja. Belanja 4 jam, masa kita tungguin terus 4 jam, ya kan? Jadi tidak mungkin. Jadi kita pertemukan mereka dengan petugas itu, pelanggar dengan petugas, ya dengan cara mencabut pentil. Silakan ambil, pentilnya diamankan, dilap-lap dan sebagainya, tidak akan rusak. Setelah itu kita kalau perlu kita antarkan lagi di pompa setelah mereka tadi ditilang oleh pihak kepolisian. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau tadi bilang yang daerah-daerah yang kena razia itu yang ada letter P, ada letter S atau trotoar. Tapi kalau kita bicara Jakarta tuh sebenarnya Pak Pris nggak hanya di daerah-daerah yang ada rambu-rambu tadi aja yang bisa dibilang parkir liar. Sebenarnya di jalan-jalan ini contohnya Pak, ada fotonya. Ada fotonya yang saya bisa tunjukin bahwa ini adalah parkir liar sebenarnya. Nah, ini parkir liar, Pak. Oh iya. Ya kan? Ada ambulan lagi tuh. Ini karena mereka dipaksa parkir, ya kan? Jadi liar, ya kan? Nah, jadi begini saya jelaskan ya. Oleh sebab itu kebijaksanaan Pak Gubernur DKI ini Pak sekarang, ini push and pull. Jadi mendorong penggunaan kendaraan pribadi itu ke angkutan umum. Oleh sebab itu angkutan umum ini sekarang akan ditingkatkan. Jadi tahun ini saja Gubernur DKI ini mengadakan 360 bis Transjakarta yang akan beroperasi di awal tahun 2014, ditambah 376 bis sedang. Yang akan baru menggantikan bis-bis yang rusak. Nah tahun depan bahkan sudah diplot dalam anggaran itu 1.000 bis Transjakarta dan juga 3.000 bis sedang. Artinya kita akan mengenjot tadi bukan mengenjot ini ya, tapi mengenjot di push supaya betul-betul angkutan umum menjadi pilihan. Nah, seperti tadi, pelarangan parkir itu sebetulnya bukan hanya menertibkan parkir saja, tapi lingkungan jadi bersih. Karena dengan tidak adanya parkir, itu sampah hilang. Kebersihan juga terjamin, PK5 juga menjadi hilang. Sambil membersihkan dunia premanisme. Karena gulanya sudah kita pindahkan dari trotoar ke tempat yang benar, ke tempat semutnya akan mengikuti. Semutnya akan mengikuti sana. Tepuk tangan untuk Pak Udar Pristono. Dan ini ada satu video yang menggambarkan juga soal parkir liar. Tapi seperti apa liarnya parkir ini coba kita lihat sama-sama. Itu benar-benar liar pengemudinya ya untuk memarkir kendaraannya. Baik, terima kasih Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Pak Udar Pristono. Dan News Show akan kembali usai Headline News. Kita bicara apakah dia bicara jujur atau tidak, atau hanya setengah jujur. Sesaat lagi. Niki mungkin harus ganti profesi ya. Dari seniman mungkin menjadi politisi. Sudah hebat tuh memang kau racun. Kembali lagi di News Show dan tidak bosan-bosannya kami ingatkan Anda untuk follow akun Twitter kami @newshowmetro.tv. Ya, ini sekarang lagi ngecek nih. Wih, udah 2 triliun followernya sekarang. Ngapain? Bohong lu. Apa sih lagi ini update status? Ngaku-ngaku lagi di Singapura. Singaparna aja belum pernah lo. Ya kan ini kan pencitraan aja biarin. Citraan mah buat sini. Beda lagi. Citra Bengkol.
Bohong, nggak boleh bohong. Nggak apa-apa, orang cuma bercanda. Mana kok nggak senyum kalau bercanda? Nah, itu baru bercanda. Ini jadi pertanyaannya apakah ini pencitraan publik aja, pencitraan di depan publik, atau memang benar-benar jujur, atau sedikit di tengah-tengah keduanya. Ya, bagaimana kita mendeteksinya? Saya akan panggilkan seorang yang berada di balik akun Twitter @jawab jujur yang followersnya sekarang udah 1 juta lebih, ya, yaitu Arya Cendana dan seorang psikolog forensik Reza Indragiri. Apa kabar, Mas Reza? Masih agak sendu sebetulnya, Mas. Belum sendu, kenapa? Ya, sampai hari ini saya terus terang masih teringat pada mentor saya, Dr. Abdul Munim Idris. Saya ini bisa dikatakan protege beliau. Ya. Jadi kok ya sudah berhari-hari tapi masih terkenang-kenang terus ya. Oke. Arya, apa kabar? Baik, ya alhamdulillah. Ini akun Twitternya @jawabjujur. Yes. Ada yang tahu nggak penonton? Tahu ya? Tuh, berarti followersnya juga tuh. Wah, Itu nggak tahu 1 juta lebih. Tuh. Wow. Padahal udah berapa tahun? Udah dari tahun 2011, jadi ya 2 tahun mau 3 tahun nanti. 2 tahun, 3 tahun. Yes. Itu terus tambahannya sampai tuh. Itu dia tuh. Termasuk ada buku juga ya? Yes, kita udah bikin buku, sampai sekarang ada 2. Nah, apa maksudnya menciptakan akun yang namanya @jawabjujur ini? Pertama iseng doang sih. Waktu itu pulang dari kampus gitu, ngobrol sama teman. Wah, gue mau bikin akun Twitter nih buat lucu-lucuan. Apa ya namanya kira-kira? Terus ngobrol-ngobrol sama teman, oh jawab jujur aja. Oh yaudah, jadi jawab jujur konsepnya kita ngasih pertanyaan simple-simple, lucu-lucuan, tapi kita dari namanya kita mengencourage orang buat berkata jawab dengan jujur. Walaupun kita nggak tahu mereka itu sebenarnya jawab jujur apa enggak, tapi at least dari namanya kita mencoba ajak mereka biar berkata jujur dari hal-hal kecil-kecil. Berani apa adanya. Yes, Gitu ya. exactly. Nah, sekarang kita ada beberapa video dan selain Arya juga Mas Reza, saya akan minta komentarnya untuk melihat ini 3 bisa dikatakan newsmaker ya, mereka yang menjadi bahan pemberitaan selama sepekan terakhir. Yang pertama adalah Ruhut Sitompul. Ini beritanya. Dan aku yang ditugaskan menjadi ketua komisi 3. Kenapa fraksi lain yang ribut? Jangan ajari ikan jadi berbicara badut, mungkin aku badut, dia kadut. Kadut tau? Itu yang maling bawa dan baru nyuri. Nah, itu kadut. Kebetulan kami sama-sama lawyer pemerintah. Ya, Jadi kalau kawan-kawan mau minta saya mundur, guys juga ini kasih contoh sudah salah kaprah, dia nggak pernah mundur. Ya, silakan. Tanya kepada pimpinan saya. Tetapi Pak Prio, kalau saudara seorang pemimpin yang arif dan bijaksana, ini kami punya jatah. Saya yang ditugaskan. Sebenarnya pas berita atau isunya mulai muncul di awal, yakni Ketua Komisi 3 DPR kosong setelah Gede Pasek, ya udah nggak jadi ketua lagi, terus akhirnya diusulkan Ruhut Sitompul. Saya udah tahu ini pasti bakal panjang, ini nggak mungkin selesainya sehari 2 hari, bakal panjang. Yang namanya Ruhut Sitompul nggak mungkin cuma sehari 2 hari selesai. Kita bisa pilah 2 ragam pembicaraan yang sering diperagakan oleh Ruhut. Pertama, perbincangan yang memang nyata-nyata telanjang agresif gitu ya. Marah, menhok orang, membuat sakit hati orang, mengolok-olok dan seterusnya dan seterusnya. Di sisi seberang ada kalimat yang senda gurau, lelucon, humor dan sejenisnya. Tapi saya terkenang pada tokoh psikoanalisa Sigmund Freud namanya. Kata Sigmund Freud hampir 1 abad lalu, dia katakan sebetulnya humor atau lelucon hanya wajah lain dari agresi. Jadi kalau kita bentangkan Ruhut dari kiri hingga kanan, sebetulnya isinya sama saja, yaitu cerminan motif agresi alias kekerasan. Untungnya sejauh ini adalah kekerasan secara verbal. Itulah gambaran sosok Ruhut yang bisa saya sederhana. Arya, kira-kira kalau di akun Twitter @jawabjujur, kira-kira kalau bikin satu pertanyaan terkait soal Ruhut ini Begini apa? pertanyaan buat Pak Ruhut. Boleh sih. Kalau menurut saya sih Pak Ruhut, dia kan tadi bicara jujur juga tuh. Dia cerita-cerita, tapi kalau alangkah baiknya kalau dia
berkata jujur tapi nggak bikin sakit hati beberapa orang kan. Tadi dia nyebut beberapa orang juga di situ. Jadi kalau menurut saya kalau dia pengen bisa diterima dengan anggota Komisi 3, kalau menurut saya sih dia perbaikilah, maksudnya perbaiki citranya, cara dia ngomong. Kalau Pak Reza bilang dia ngomongnya baik kalau nggak kepancing. Kalau menurut saya ya dia bicara baik tapi bisa juga harus jaga emosi lah. Oke. Kita ke video berikutnya. Ini adalah video Nikita Mirzani yang menyerang Zaskia Gotik. Sebel aja sih, sebel aja. Karena kan Nikinya lagi ada mayem, lagi nggak ada apa-apa, cuma nyeletuk dia lulusan SD dan itu bukan buat Niki bukan memojokkan atau memfitnah ya. Karena kan dia juga pernah bilang di infotainment, iya Neng lulusan SD gitu kan, cuma sampai kelas 5 gitu-gitu. Niki cuma nyeletuk gitu doang karena dia nyeletuk Vicky, dia bilang gini, mungkin Vicky lulusan SD gitu kan. Terus ya Niki nyeletuk juga dan Niki bukan nyeletuk ke dia aja, Niki sering melakukan itu ke Kak Cinta, ke siapapun artis-artis yang lain gitu. Cuman kok kenapa yang sekarang terlalu didramatisir ya gitu kan, kesannya Niki ini kayak menghujat dia. Gimana Mas Reza? Kurang lebih sama dengan Ruhut kalau kita bicara dari ini terpancing emosinya? Lebih buruk Mas, walau bagaimanapun Ruhut hidup di belantara politik. Dan politik berarti bicara tentang kekuasaan, bicara perebutan power dan seterusnya. Kalau ini? Naluri agresi sebetulnya sah-sah saja di arena seperti itu. Tapi anggaplah Niki bahwa seorang seniman. Dan seniman semestinya akan tercatat portofolionya berdasarkan produk-produk seni yang dia hasilkan. Tapi dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati, saya tidak tahu sebetulnya Niki ini berkesenian di bidang apa sesungguhnya. Ingatan saya pendek, tetapi yang ada dalam ingatan saya, Niki terus berada dalam situasi bertengkar, berkonflik, bertikai dengan pihak lain. Saya pikir Niki mungkin harus ganti profesi ya. Dari seniman mungkin menjadi politisi. Oke, kita ke video berikutnya. Yang ketiga, yakni komentator Mr. Jebret. Menghadapi Malaysia itu kita sempat tertinggal, kemudian menyamakan kedudukan. Nah, pada saat tayangan ulang, waktu Evan Dimas menendang ke tiang, ya itu memang sebenarnya kata-kata itu sering saya pakai waktu kecil gitu, karena waktu main bola gitu. Tapi kemudian terlepas saja saya bilang jebret, saya bilang begitu kan. Jadi jebret itu sebenarnya kalau di kampung saya dulu waktu main bola itu nendang keras ke kiper, sebenarnya itu aja. Jadi supaya bisa gol gitu supaya ya. bisa gol. Nah, itu cuma satu kali gitu. Nah, ternyata responnya sangat luar biasa. Jadi kalau menurut si Valen itu, Mas Reza, ada sejarahnya. Karena memang dari kecil dia udah pakai istilah itu kalau main bola. Deja vu, sejak kecil pula sampai sekarang saya belum pernah menemukan sosok pembawa acara sepak bola yang bisa menandingi Sambas tahun 80-an. Sambaslah yang bisa mengajak seluruh orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke berdoa ketika PSSI adu penalti. Dan saya betul-betul berdoa loh waktu itu. Betul-betul berdoa. Satu itu. Yang kedua, saya juga terkenang kalau di Amerika Latin atau Amerika Selatan itu kan golnya luar biasa panjang. Gol. 2 hari gitu. Itu ada hukumnya tuh 6 harokat. 6 harokat. Ya. Kenapa? Jadi memang ini ciri khas, harus ada ciri khas. Setiap orang harus menemukan ciri khas pada akhirnya, Mas. Karena kalau semua orang berstandar rata-rata alias normal-normal saja, saya pikir tidak akan laku di Republik ini. Rumus sukses di Republik ini ada 2, Mas. Menjadi orang yang super positif, artinya sangat cantik, sangat berbakat, sangat tampan, sangat pintar, dan seterusnya. Atau super ancur-ancuran, Mas. Baik mulai dari jenis kelamin yang tidak jelas antara laki-laki dan perempuan, maupun penyalahgunaan narkoba, maupun mengerjain orang di luar pernikahan, Mas. Mulai dari yang paling ekstrim kanan yang serba positif sampai yang ekstrim kiri sebelah kiri, inilah kunci sukses jadi orang Indonesia. Nah, saya pikir teman kita yang satu ini akan berbakat menjadi duplikat Sambas masa kini. Jangan kemana-mana ya, masih ada tantangan lagi. Nanti kita akan undang juga penyanyi Yunika untuk bermain kuis Truth or Dare sesaat lagi.
Aku sambil lihat kamu aja.